Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang suka bercanda atau basa-basi? Orang yang kurang tahu menempatkan diri dalam bercanda atau berbicara, tapi bukannya bikin suasana cair, malah bikin hati terasa panas. Kadang cuma basa-basi, tapi malah bikin suasana jadi garing atau nggak nyaman. Entah itu di tongkrongan, di keluarga, atau bahkan di tempat kerja, ada aja orang yang nggak tahu menempatkan diri dalam bercanda atau ngomong. Kadang mereka nggak sadar, niatnya mungkin hanya bercanda atau basa-basi, tapi kenyataannya perkataan mereka bisa menyinggung, merendahkan, atau bahkan menyakiti perasaan orang lain. Kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi? Dan gimana cara kita menyikapinya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Orang yang kurang peka, kenapa mereka begitu? Sebagian orang nggak bermaksud jahat, tapi kenapa tetap ada yang sering melontarkan candaan atau basa-basi yang nggak pantas? Biasanya ada beberapa alasan. 1. Mereka nggak punya empati yang cukup. Mereka hanya berpikir tentang keseruan sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Selama mereka bisa tertawa, mereka nggak peduli apakah orang yang jadi bahan candaan ikut tertawa atau justru terluka, irende. Merasa paling lucu and paling santai. Ada juga orang yang merasa kalau mereka ini humoris sejati. Mereka berpikir semua orang harus bisa menerima candaan mereka. Padahal ada batasan dalam bercanda. Apa yang menurut mereka lucu belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. 3. Kebiasaan dari lingkungan. Terkadang mereka tumbuh di lingkungan yang membiasakan bercanda seenaknya, sehingga mereka nggak sadar kalau sebenarnya yang mereka lakukan bisa menyakiti perasaan orang lain. Nange, pengen terlihat akrab, tapi salah cara. Ada juga orang yang niatnya mau mendekatkan diri dengan orang lain lewat candaan atau basa-basi. Tapi karena mereka nggak paham batasan, mereka malah menyentuh topik yang sensitif. Dan yang lebih parah, ada orang yang bercanda untuk menutupi niat menyindir. Jadi seolah-olah mereka nggak serius, padahal sebenarnya mereka ingin menusuk pelan-pelan. Contoh candaan and basa-basi yang kurang pantas. Pernah nggak mengalami situasi seperti ini? 1. Bercanda soal fisik. Kamu kok makin gendut aja sih? Wah, rambutmu udah banyak uban, makin tua nih. Kenapa sih mukamu kelihatan capek banget? Udah tua ya? Buat orang yang dibilangin, komentar seperti ini bisa sangat menyakitkan. Kita nggak tahu apa yang mereka alami. Bisa jadi mereka lagi berjuang dengan kesehatan, lagi stres, atau memang nggak nyaman dengan perubahan fisiknya. 2. Basa-basi yang malah bikin orang minder. Kapan nikah? Kok masih sendirian aja? Anaknya udah 2, kok masih tinggal di kontrakan? Dulu kita sekolah bareng, kok kerjaannya masih segitu-gitu aja? Bagi yang ditanya, mungkin ini jadi pertanyaan yang menyakitkan. Karena mereka sendiri pun sudah kepikiran soal itu. Tapi bukan berarti mereka ingin diingatkan terus-menerus. 3. Candaan yang merendahkan profesi atau kehidupan seseorang. Lulusan S1 kok kerjanya di situ sih? Gaji segitu cukup nggak buat hidup? Enak ya jadi ibu rumah tangga, kerjaannya santai di rumah doang. Kadang orang nggak sadar bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri-sendiri. Nggak semua orang bisa memilih jalan hidup yang sesuai keinginan. Dan nggak semua orang beruntung dalam karier atau kehidupan pribadi mereka. 4. Candaan yang nggak menghormati orang yang lebih tua, anak muda yang nyeletuk ke orang yang lebih tua. Wah, bapak ibu ini old school banget sih. Harusnya udah pensiun aja kali ya. Kenapa masih kerja? Harusnya udah di rumah aja ngurus cucu, hehe. Banyak anak muda yang niatnya mau bercanda atau basa-basi, tapi malah nggak sadar kalau mereka melangkahi batas kesopanan. Apalagi kalau candaan ini ditujukan ke orang yang lebih tua, bisa-bisa mereka malah merasa diremehkan. 5. Membanding-bandingkan tanpa sadar. Kamu kan sepantaran sama dia, kok hidupnya beda jauh sih? Anaknya si A udah sukses, masa anak kamu gitu-gitu aja? Nggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Apalagi kalau itu menyangkut kehidupan dan perjuangan mereka. Gimana cara menghadapinya? Kalau kita berada dalam situasi seperti ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. 1. Kalau kamu yang jadi korban,
Jangan langsung emosi, ambil napas, lalu tentukan apakah mau diam atau menjawab dengan cara santai tapi tegas. Misalnya ada yang bilang, kapan nikah? Jawab saja dengan senyum, doakan aja ya, insya Allah kalau udah waktunya. Kalau ada yang nyeletuk soal fisik, cukup jawab, wah kamu perhatian banget ya sama aku, atau gak semua hal harus dikomentarin kan? 2. Kalau kamu yang tanpa sadar melakukannya, sebelum ngomong atau bercanda, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ini benar-benar lucu buat semua orang? Apakah ini bisa menyakiti perasaan orang lain? Kalau aku ada di posisi dia, apakah aku bakal suka dengar ini? Kalau ragu, lebih baik tahan diri. 3. Kalau ada orang di sekitar kita yang melakukannya. Kalau kita lihat ada teman atau keluarga yang sering bercanda nggak pantas, kita bisa kasih tahu secara halus. Misalnya, setelah acara selesai, kita bilang, tadi kayaknya si A agak nggak nyaman pas kamu bercanda soal itu. Coba lebih hati-hati lain kali ya. Cara ini bisa membuat mereka sadar, tanpa harus mempermalukan mereka di depan orang lain. Jadi, sahabat langkah ruhi, bercanda atau berbicara itu harus pakai hati. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang orang lain alami, jadi sebaiknya selalu pilih kata-kata yang lebih baik. Pernahkah kalian mengalami momen di mana seseorang bercanda atau berbasa basi tapi malah nyakitin? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar gak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.